Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami dari DPTSI pada kesempatan video kali ini akan menyampaikan tata cara bagi para dosen koordinator MK atau mata kuliah untuk bisa mengisikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, rancangan pembelajaran semester, rancangan asesmen dan evaluasi pada MK masing-masing atau yang kita sebut secara besar adalah sebagai portofolio MK. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Pak Rizky. Insya Allah Pak Rizky akan sebentar lagi menjelaskan tata caranya mulai dari halaman dashboard MyITS. Silakan Pak Rizky. Terima kasih Pak Zik. Jadi kita sekarang berperan sebagai dosen koordinator MK. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen telah mengetahui mata kuliah apa saja yang dibebankan untuk diisikan portofolio MK-nya. Nah, Bapak Ibu bisa login ke MyITS SSO, kemudian pilih icon atau icon launcher MyITS Academic. Masuk ke sini Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan berpindah ke aplikasi MyITS Academics di situ. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan dan harus selalu dilakukan adalah di pojok kanan atas ini ada foto kalau sudah memasang, kalau belum mungkin tulisannya abu-abu. Pastikan hak aksesnya sudah sesuai. Misalnya di sini saya adalah dosen pengampu di mata kuliah di S1, Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, kebetulan ini default saya pas. Atau kalau jika belum sesuai, silakan berganti role. Jadi memilih role dosen. Kemudian program studinya dipilih sesuai dengan program studi Bapak Ibu di mana MK itu berada. Nah, bisa jadi Bapak Ibu pernah mengajar di prodi-prodi lain. Nah, itu nanti akan tercatat semua di sini sehingga nanti mungkin Bapak Ibu punya banyak list prodi di sini. Nah, di sini saya akan masuk sebagai dosen di prodi S1 Teknik Informatika. Saya pilih ganti. Nah, setelah role berganti, saya di sini sebagai dosen S1 Teknik Informatika, saya masuk ke bagian di menu kurikulum di bagian mata kuliah. By Di the way menu mata tadi kuliah ada ya, itu Pak. Pak ya, kalau misalkan kita membuka dengan menggunakan bahasa Inggris, kan sekarang Bapak pakai antar muka bahasa Inggris ya. Nah, di Ya, namanya change role. Kalau untuk bahasa Indonesia mestinya ganti hak akses. Ini sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian. Ya. betul Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kalau untuk memilihnya biasanya tinggal di ini di atas ini ada EN atau ID ini bisa dipilih. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini ada daftar mata kuliah. Nah, pastikan kurikulumnya sesuai. Ini saya ganti bahasa Indonesia aja mungkin biar Bapak Iya. Ibu familiar. Nah, ini ada kurikulum S1 Teknik Informatika, saya pilih tampilkan. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu mencari mata kuliahnya. Kalau di sini ada banyak, ini kan menampilkan seluruh mata kuliah. Kalau kesulitan mencari, bisa di-search saja Bapak Ibu. Langsung nama Saya mata kuliahnya kebetulan bisa. Oke. ya, kebetulan ditugasi untuk mengisi pemrograman berorientasi objek. Nah, ini tadi kan di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mengeset. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diset sebagai koordinator mata kuliah, maka Bapak Ibu tidak bisa, hanya bisa melihat saja. Jadi hanya bisa melihat detailnya saja. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke detail mata kuliah, pemrograman berorientasi objek 3 SKS, koordinatornya saya. Nah, karena ini koordinatornya saya, jadi pastikan ini sudah ada isinya nama Bapak Ibu, koordinator MK. Kalau masih dash atau strip, berarti Bapak Ibu belum mempunyai akses. Nah, menghubungi siapa? Menghubungi Kadep, Sekdep, atau Tata Usaha Akademiknya. Ini siapa koordinator MK-nya. Bapak Ibu juga bisa mengecek juga, misalnya SKS-nya sudah benar, terus bentuk mata kuliahnya memang tatap muka di kelas, bukan tugas akhir dan lain sebagainya itu ya. Terus ada nilai minimum lulus dan sebagainya. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah yang masih kosong. Kemudian ada CPL. Nah, CPL-nya ini harusnya sudah ada Bapak Ibu, dan harusnya tidak terlalu banyak, jumlahnya mungkin 10-an. Kalau ini belum ada atau terlalu banyak, nah Bapak Ibu juga harus menghubungi Kadep, Sekdep, atau Kadep Sekdep untuk mengisikan CPL-nya. Ya, untuk mengisikan CPL-nya. Di tab kedua ada CPMK, ya ini ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Di tab ketiga ada rencana pembelajaran. Di tab keempat ada rencana asesmen dan evaluasi. Nah, ini mengisinya harus urut Bapak Ibu. Jadi jangan loncat langsung ke RAE karena ini nggak bisa.
Jadi Bapak Ibu harus mengisi bobot CPMK, pemetaan CPMK CPL, bobotnya baru mengisi RAE. Nah, jadi seperti itu urutannya. Oke, kita mulai dari yang awal. Ini pertama saya mau isi dulu deskripsi mata kuliahnya ini, Pak Azik. Siap. Tekan aja tombol ini pensil di sini. Nah, terus ini saya cari yang deskripsi dari silabus, mungkin PDF-nya yang sudah ada di Prodi itu bisa dibuka. Copy paste Dan saja ya. copy paste saja, seperti ini. Jadi tidak perlu mengarang indah lagi. Nah, ini saya ambil dari silabus S1 Teknik Informatika, saya simpan. Nah, ini nanti akan dapat dilihat mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa bisa melihat katalog kita secara digital, katalog kurikulum kita. Kemudian kita melihat. Nah, ini lanjut ke CPL, Pak. Nah, ini CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi CPL yang dibebankan pada PBU ini apa? Nah, di sini saya bisa sampaikan ini adalah kemampuan menganalisis, merancang, membangun perangkat lunak. Ya, ini ya, pemrograman ini masuk 3. Kemudian yang ke-7, merancang dan menganalisis algoritma setelah menerapkan pemrograman ya. Ini 7. Sama karena ada tugas kelompok mungkin ya, ada membuat proyek secara bersama-sama, saya masukkan juga CPL yang 9. Seperti ini. Nah, ini simpan permanen nanti belakangan ya Bapak Ibu. Jadi kita isi dulu CPL, ini CPL yang dibebankan sudah, jadi PBO mendapatkan CPL 3, 7, dan 9. Ini berarti Nah, otomatis tersimpan ya Pak ya? Otomatis tersimpan ya? Saya khawatir nih hilang nanti Pak. Enggak ya Pak ya? Centangannya Tidak. itu Pak? Sekali dicentang akan tersimpan di database. Siap. Jadi simpan permanen ini belakangan. Jadi memang tidak ada tombol simpan karena ini langsung tersimpan di database. Oke, siap. Ya, jadi tinggal klik. Kemudian yang CPMK, nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu kenapa kok harus urut? Nah, kalau Bapak Ibu langsung loncat ke CPMK belum milih CPL yang dibebankan, nanti yang pemetaan CPL ke CPMK ke CPL ini nggak muncul nanti. Nah, ini jadi pastikan ini sudah muncul. Nah, jadi CPMK-nya nanti mau dipetakan ke CPL berapa. Nah, tadi kan saya sudah milih CPL 3, CPL 7, sama CPL 9 kan. Nah, ini kita petakan. Bapak Ibu nggak usah balik ke sini untuk lihat, tinggal di hover saja. Oh, ini apa CPL 3, CPL 7 apa, CPL 9 apa. Oke. Sekarang saya mau buat CPMK. Ini kodenya integer saja Bapak Ibu, angka mulai 1 sampai N. Jadi jangan terlalu banyak juga, semakin banyak CPMK, semakin banyak evaluasi yang harus dilakukan. Nah, di sini saya akan membuat 4 CPMK saja. Ya, hanya membuat 4 CPMK saja. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman berorientasi objek dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya juga saya sediakan, seperti ini. Able to explain object-oriented programming concept, saya klik simpan. Oke, 1 CPMK masuk. Saya masukkan yang kedua, saya lengkapi. Ya, ini yang kedua. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai nanti yang keempat. Jadi saran saya jangan terlalu banyak, karena nanti setiap komponen evaluasi itu nanti harus dipetakan dengan CPMK. Nah, kalau Bapak Ibu membuat CPMK-nya banyak, berarti nanti komponen evaluasinya juga harus memenuhi seluruh CPMK yang sudah didefinisikan ini. Nah, ini CPMK 4. Oke. Saya sudah menyimpan 4 CPMK ini, Pak Azik. Iya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat CPMK 1, 2, 3, 4 ini, nah ini dibebankan kemana nih? CPMK ini dimappingkan ke CPL yang berapa? Nah, CPMK 1 saya itu saya bebankan ke 7, menjelaskan konsep pemrograman ini ke kemampuan merancang dan menganalisis algoritma ini, misalnya ya. Terus yang menganalisis permasalahan menggunakan ini di CPL 3, kemudian memodelkan solusi permasalahan di sini, misalnya. Terus solusi ini 9, misalnya seperti ini semuanya berkontribusi. Nah, ini boleh seperti ini. Nanti terlihat bebannya di sini bobot untuk CPL 3 yang dikontribusi dari MK ini adalah 43, 14.
Jadi dari CPL 3, CPL 7, 9. Nah, ini proporsinya, Pak. Nah, terus untuk bobot CPMK ini, saya buat rata saja 25%. Ini penjumlahannya ke bawah ya, Pak. Nah, jadi yang CPL 3 ini nanti, ini kan berarti 1, 2, 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3 per 7, 43 ini. Seperti itu penghitungannya. Nah, yang ini nanti jumlahnya ke bawah juga, ini masih 25, saya tambah 25 jadi 50, saya tambah 25 lagi. Ini harus tepat 100% Bapak Ibu. Jadi kalau nggak 100% nanti nggak bisa simpan permanen. Akan ada pengecekan terakhir. Jadi warnanya nggak boleh merah yang di total bobot ini. Oke, seperti itu ini sudah tersimpan untuk pengisian CPMK dan pemetaan CPMK ke CPL beserta bobot CPMK-nya. Oke, langkah selanjutnya sebenarnya ini boleh langsung ke RPS atau langsung ke RAE. Nah, ini kalau ini urutannya seperti itu. Jadi RPS ini silakan Bapak Ibu isi mulai minggu pertama sampai minggu ke-16. Saya kasih contoh supaya tidak terlalu panjang. Iya. Saya kasih contoh pengisian beberapa kali pengisian saja. Misalnya ini untuk RPS cukup jelas mungkin ya. Nah, ini metodenya silakan Bapak Ibu tentukan, misalnya ini non SCL ya. Non SCL berarti ceramah misalnya. Mungkin hari pertama masih ceramah. Iya, belum ada tugas, belum ada kerja kelompok ya kan ya. Betul. Nah, itu monggo nanti Bapak Ibu atur. Maaf ini kok. Ya, saya simpan. Oh, maaf ini kayaknya. Ada karakter. Iya. Introduction to Object-Oriented Programming misalnya ya, Pak. Iya. Barangkali ini Pak, perlu English-nya juga Pak. Oh iya, maaf. Pengenalan ke pemrograman berbasis objek. Oke, metodenya karena ceramah ya. Kita pilih non SCL. Ya, jadi harus ini Pak, harus isi 2 bahasa kalau enggak mau disimpan dia. Ya, jadi harus diisi semuanya. Terus ini kayaknya ada batasannya ya. Kita coba lagi. Saya buat sama aja misalnya ya. Iya, enggak masalah. Ini misalnya ada case method misalnya ya. Simpan. Ya, ini kayaknya ada batasannya juga, Pak. Oh, batasan itunya ya, karakternya ya. Oke, berarti tidak perlu panjang. Minggunya. Oh, angkanya, maaf. Iya. Kita coba lagi, Pak, yang panjang sekalian. Oh, bisa ternyata panjang. Iya, bisa. Oke. Ya, seperti ini Bapak Ibu dilengkapi sampai 16 pertemuan. Kemudian kita pindah ke RAE. Nah, ini. Sebelum masuk ke RAE, Pak, saya mau bertanya itu yang rencana pembelajaran semester tadi kan yang case method, tim base itu referensinya kemana nanti Pak ya? Kalau bingung tuh harusnya. Nah, ini bisa lihat di RPS-nya yang di Word-nya itu, Pak. Ada yang manual. Oh, iya. Oke, kita lanjut ke RAE. Nah, RAE ini ada beberapa yang harus diinputkan, Pak. Yang pertama, nama evaluasi dalam bahasa Indonesia. Rencana evaluasi dalam bahasa Indonesia, terus rencana evaluasi dalam bahasa Inggris, sama jenis evaluasinya. Nah, ini udah ngikuti yang ada di Dikti untuk jenis evaluasi ini. Iya. Nah, contoh pertama adalah tugas pemrograman, misalnya saya jadi programming assignment gitu ya. Ini nanti adalah aktivitas atau tugas ini misalnya kognitif ya. Tugas saya simpan. Nah, ini Bapak Ibu disarankan harus memenuhi semua ya. Jadi nggak hanya kognitif saja, tapi nanti ada aktivitas partisipatif, ada hasil project juga. Ini team based project sama ini case method misalnya. Oh iya. Nah, terus ada lagi misalnya saya punya ETS, jadi evaluasi tengah semester. Di sini saya kasih nama midterm exam.
Ini misalnya bentuknya ini nanti saya kasih case study dalam bentuk programming. Nah, itu ada case. Nah, itu saya pilih aktivitas partisipatif misalnya, Pak. Seperti itu, simpan. Itu Kemudian ada saya buat batasan lagi. jumlah karakter nggak Pak nih Pak? Ada, nanti akan ada validasi seperti tadi, mungkin tidak bisa Lebih muncul. dari iya. Panel exam ini misalnya kognitif UAS ya, ada ujian tulisnya saya. Iya. Nah, terus ada saya buat empat evaluasi. Yang terakhir adalah mini project. Nah, ini membuat program. Ini saya sebut dengan hasil project. Ini programnya berkelompok gitu ya, ada studi kasusnya. Nah, ini saya namakan mini project. Oke. Nah, ini ada 4 rencana evaluasi. Nah, sekarang kita menentukan Pak, bobotnya berapa. Nah, kalau dulu mungkin sebelum ada CPMK ini, Bapak Ibu langsung tugas pemrograman bobotnya berapa persen nulis ya. Evaluasi tengah semester berapa persen, EAS berapa persen, mini project berapa persen. Nah, ini tidak bisa langsung menulis di sini bobotnya, tetapi nanti dijumlah dari kontribusinya ke CPMK. Nah, jadi misalnya tugas pemrograman ini nanti memenuhi CPMK ini berapa. Misalnya kalau tugas pemrograman kan sepanjang semester, nah ini saya kasih bobotnya masing-masing 5. Jadi total bobot untuk tugas pemrograman ini adalah 20% misalnya. Seperti itu. Terus yang evaluasi tengah semester misalnya juga sama ini. Misalnya saya buat 5. Nanti jumlah ke bawahnya harus sesuai dengan target ini, 25. Ini kan 5, 5, 5 misalnya gitu ya. 5, ini saya juga, ini saya buat gampang dulu Bapak Ibu. 5, ini 20, 20, 20 ya. Tinggal 10 berarti. Berarti ini 10, tinggal 10. 10 ya kan mini projectnya kasih 10 misalnya. Pas, jadi 25, 25, 25. Nah ini Bapak Ibu lihat di bawah ini ya. Yang kuning menjadi... Kalau kuning itu kurang, nanti kalau misalkan kelebihan merah. Kalau kelebihan merah, kita coba 15. Iya, ya, merah. Ini kelebihan 105. Nah, ini jadi kita belum pas dalam harus membagi. Nggak boleh ada kuning, nggak boleh ada merah, harus hitam. Ya, harus hitam. Oke, 10, 10. Nah, ini Bapak Ibu bisa adjust. Misalnya, oh ini kok harusnya ini 25, 25, 25. Ya, itu monggo. Silakan nanti bisa diatur sendiri di angkanya ini. Betul. Ya. Nah, sehingga bobot tugas pemrograman saya 20, evaluasi tengah semester saya 20, evaluasi akhir semesternya 20, mini projectnya 40 misalnya. Seperti itu. Jadi ini lumayan besar untuk project hasil proyek ini. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi CPL, CPMK sudah terisi, rencana pembelajaran sudah terisi, terus RAE sudah terisi, dan yang terakhir ini deskripsi mata kuliah tadi juga kita isi. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, misalnya ini CPMK 1 ini apa ya? Nggak usah pindah ke kiri, ke tab kiri, langsung aja di hover di sini ya. Nah, ini sudah ada deskripsinya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mematchkan. Jadi, untuk step evaluasi ini sebenarnya CPMK mana yang dipenuhi. Nah, bisa saja 0 gitu ya, tidak memenuhi CPMK 1, tetapi memenuhi yang lain juga boleh. Misalnya seperti ini, terus ini 5, ya. Ini kurang berarti ya Pak ya? Kurang. Yang di bagian CPMK 1? CPMK 1. Sebentar. Tadi saya kurangi ini, tambah 1. Ya, misalnya seperti ini. Jadi saya tuker. 25, 20, 20, 35. Itu monggo. Ya. Seperti itu, oke. Saya rasa itu terakhir. Jangan lupa simpan kalau sudah yakin, semuanya kita simpan permanen. Permanenkan. Nah, waktu simpan permanen akan ada penghitungan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang nggak valid, nanti akan ada muncul pesan error kalau masih perhitungannya masih belum valid. Alright. Nah, ini kebetulan sudah valid semua sehingga langsung permanennya berhasil. Baik, kira-kira seperti itu Pak Zik. Iya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Mudah-mudahan video tutorial tadi bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Bila ada yang perlu ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan hubungi kami di layanan DPTSI atau bisa membaca lebih lengkap terkait panduan penggunaan My ITS Academic di its.id/.
panduan modul kurikulum dengan huruf P, M, dan K-nya besar. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.